Pemirsa, sampai saat ini dunia penelitian di Indonesia masih kurang diperhatikan, termasuk juga kesejahteraan para penelitinya. Untuk menyiasatinya, sejumlah peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melakukan langkah-langkah kreatif agar tetap menghidupkan aktivitas penelitian sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Menjadi peneliti berstatus pegawai negeri sipil di Indonesia memang tidak mudah. Gaji kecil dan anggaran penelitian yang kecil membuat ruang gerak peneliti begitu terbatas. Namun kreativitas bisa membuat aktivitas penelitian tetap jalan. Salah satunya dilakukan seorang peneliti dari LIPI, Nurul Taufikur Rahman, seorang peneliti bidang metalurgi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selama menjadi peneliti LIPI, Nurul mencoba kreatif menyiasati minimnya dana penelitian, diantaranya menjalin hubungan dengan kalangan industri. Peneliti yang meraih gelar sarjana hingga doktor di Jepang ini mengatakan penelitian harusnya diselaraskan dengan kebutuhan industri. Sehingga penelitian tersebut selain mendapat suntikan dana dari perusahaan juga bernilai ekonomis. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah dibekali sebagai peneliti, apalagi sudah pergi ke luar negeri, sudah sekolah sampai S2, S3, menurut saya kita sudah memiliki kemampuan untuk berekspresi ya, untuk melakukan keahlian kita, untuk bisa menjualnya gitu ya, dengan berkreasi tentunya, baik kita kerjasama dengan industri dan lain sebagainya, sehingga ya dengan kita melakukan interaksi dengan industri, kemudian hasil dari produk kita diterima oleh industri, sehingga ya mau nggak mau kan kita akan bertambah. Pertama pemerintah akan mendapatkan royalti, industri akan tertolong, dan kita sendiri sebagai penemu yang akan mendapatkan ya istilahnya tambahan lah ya, itu kira-kira seperti itu. Dalam menjalin hubungan dengan kalangan industri, Nurul mengaku terinspirasi pengalamannya selama 14 tahun tinggal di Jepang. Hal itu tidak terjadi di Indonesia. Para peneliti khususnya di LIPI masih mengharapkan dana penelitian dari pemerintah. Sepertinya kalau saya melihat hingga kini saya mempelajari ini belum menjadi agenda utama dari riset center, jadi atau mungkin dari ya taruhlah Kementerian Ristek atau Departemen Pendidikan Diknas ya, Kementerian Diknas, yang dimana di situ para peneliti-peneliti di lembaga kayak universitas itu juga belum melakukan agenda utama ketemuan industri. Ini hanya spontanitas, kalau ada industri yang datang ya ditanganin. Itu pun dengan kualitas penanganan yang mungkin kurang tidak sesuai gitu ya, kadang-kadang seperti itu, sehingga banyak industri juga yang kecewa. Saat ini Nurul banyak bekerja sama dengan produsen kosmetik, produk minuman kopi, dan sampo dalam penelitian pengembangan produk. Sunu Probo Baskoro, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta. Ya, kreativitas salah satu peneliti LIPI tadi barangkali bisa menolong. Tapi tetap saja bidang penelitian di Indonesia masih membutuhkan perhatian yang lebih banyak karena memang faktanya anggaran penelitian di Indonesia kalah besar dibandingkan dengan negara lain. Begitu juga gaji peneliti yang masih kecil. Dana untuk anggaran riset di Indonesia secara keseluruhan hanya 0,03% dari produk domestik bruto Indonesia yang diperkirakan mencapai 6.300 triliun rupiah. Bandingkan dengan Korea Selatan misalnya, yang jumlah dana risetnya mencapai 4% dari PDB. Sedangkan Malaysia jumlah dana risetnya 1,5% dari PDB dan diproyeksikan menjadi 2% PDB pada 3 tahun ke depan. Saat ini anggaran untuk LIPI 670 miliar atau 0,8% dari total APBN. Anggaran ini terbagi 40% untuk penelitian dan 60% untuk anggaran rutin berupa gaji pegawai dan lain-lainnya. Sementara itu, kesejahteraan peneliti di Indonesia juga rendah. Gaji profesor riset di LIPI hanya 5,2 juta per bulan, ditambah tunjangan kesehatan dan juga insentif penelitian. Bandingkan dengan take home pay peneliti pemula di Malaysia yang mencapai 25 juta rupiah per bulan, di Filipina 20 juta per bulan, dan juga di Jepang gaji peneliti pemula mencapai 92 juta rupiah per bulannya, ditambah tunjangan laboratorium, riset, dan kesehatan. Lembaga Penelitian Semeru mengkritik minimnya dana penelitian di Indonesia dan regulasi yang tidak jelas. Hal ini membuat para peneliti tidak fokus pada lembaga dan profesinya.
Sebenarnya Indonesia memiliki banyak peneliti hebat dan diakui dunia. Namun karena iklim dan regulasi penelitian serta kesejahteraan yang kurang, para peneliti kurang memiliki komitmen baik kepada lembaganya maupun pada profesinya. Menurut Wakil Direktur Lembaga Penelitian Semeru Wijayanti Isdoyo, di lembaganya peneliti dilarang nyambi di luar dan diwajibkan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Memang kami menerapkan aturan bahwa semua staf Semeru itu adalah staf tetap, gitu ya. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan paruh waktu dimanapun juga, gitu ya. Ya kecuali kalau hobi dilakukan pada hari Sabtu Minggu di luar jam kerja, itu kita tidak menghalangi ya. Tapi dengan begitu mereka tentu akan berkonsentrasi penuh terhadap penelitiannya, gitu. Nah itu yang menjadi kunci utama, gitu. Jadi komitmen penuh dari si penelitinya sendiri itu untuk melakukan penelitian dengan sebaik mungkin, gitu ya. Lalu bagaimana mengembangkan riset termasuk meningkatkan kesejahteraan para peneliti? Saat ini sudah hadir di studio kami Menteri Negara Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta dan juga peneliti senior dari LIPI Asfi Warman Adam. Pak Menteri, tadi dikatakan kurang dana dan tidak ada regulasi yang jelas. Gitu ya? Iya Pak. Baik. Pak Menteri harus bisa menjawab ini tampaknya. Oh iya betul. Jadi sebetulnya begini, peneliti ini penting bagi kita ya. Karena dengan hasil penelitian inilah bisa kita manfaatkan apakah untuk meningkatkan produksi, apakah untuk meningkatkan daya saing. Sekiranya ini penting. Nah, pemerintah sebetulnya secara konsisten itu sebenarnya mencoba meningkatkan kesejahteraan peneliti ya. Tapi kalau dikatakan oleh Semeru tadi tidak ada regulasi yang jelas, betul tidak ada regulasi yang jelas Pak? Saya nggak tahu yang dimaksudkan sama beliau itu. Cuma yang jelas kita sudah ada undang-undangnya. Kemudian kita juga sudah punya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian. Tetapi bahwa dana gaji terutama untuk peneliti kurang memang iya, rendah maksud saya. Kalau gaji saya kira kalau dibandingkan di negara lain bisa jadi relatif kita rendah ya. Tapi kalau gaji dengan di sama-sama Indonesia ya relatif sama lah kurang lebih seperti itu. Nah jadi tentunya pemerintah secara permanen mencoba menaikkan terus ya. Sebagai contoh saja ya. Sudah ada rencana untuk menaikkan saya gaji untuk para peneliti ini? Dapat amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Saya sudah mengusulkan agar tunjangan peneliti itu dinaikkan ya. Nah sekarang saya kawal terus. Mudah-mudahan nanti bisa dalam waktu dekat bisa. Ya. Jadi misalnya kalau dulu tunjangan peneliti bukan gaji, kalau gaji sama saya kira ya. Ya. Nah, tunjangan peneliti itu setahu saya kan paling tinggi 1.400.000. Nah, lalu yang kita coba usulkan kemarin, kalau itu berhasil, kalau bisa dinaikkan setingkat eselon 1A. Eselon 1A itu adalah eselon yang paling tinggi di struktural. Nah, kalau itu dipenuhi, itu sekitar 5-6 juta tambahan itu. Luar biasa. Itu setara dengan gaji pendidik atau tidak Pak itu? Insentif untuk pendidik yang kabarnya sudah cukup baik di Indonesia. Ya. Memang tadi saya katakan pemerintah kan bertekad terus untuk menaikkan. Kemarin di sisi guru itu sudah tuh kan, sudah dinaikkan. Jadi kalau guru tadi hanya ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional, ditambah lagi tunjangan profesi. Nah ini kan terlihat sudah ada kenaikan. Nah saya yakin berikutnya tentunya kita ke peneliti lagi, sesuai dengan kemampuan kita. Ini sudah kita buktikan. Nah selain itu di Kemenristek kita juga menyediakan yang namanya insentif penelitian ya. Ada yang namanya RUTDAS itu, riset unggulan yang nasional. Kemudian juga kita menyediakan yang namanya Speklog itu. Kemudian juga kita menyediakan dalam rangka meningkatkan kapasitas peneliti dan prakarya yang per orang 50 juta. Nah harapan kita kan dengan berbagai macam tambahan penelitian itu kan ada juga tambahan dari mereka. Artinya diharapkan kesejahteraannya juga meningkat begitu. Walaupun secara pelan gitu ya. Walaupun secara pelan. Kabar baik tampaknya nih Pak Asfi. Belum baik gitu karena masih belum ya. Paling tidak ada harapan. Dari dulu kita mengharapkan demikian dan bahkan jangan dari lupa. Dulu loh Pak Menteri mengharapkan. Dari tahun 80-an gitu sebetulnya kan tahun 80-an ketika Pak B.J. Habibie selaku Menristek itu menetapkan. Itu terakhir kali naik ya. Itu
pertama dan terakhir itu. Jadi tunjangan biasa. penelitian itu menjadi 1 juta rupiah dan itu lebih besar dari tunjangan eselon 1. Tapi tidak naik lagi 30 tahun kemudian. Nah, ini kan agak ironis gitu. Tapi saya melihat bahwa kalau kita berdiskusi tentang kenaikan persen demi persen itu, menurut saya ada yang hal fundamental lebih kalau kita ingin memajukan penelitian di Indonesia itu. Apa? Amandemen Undang-Undang Dasar 45, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ditetapkan bahwa anggaran penelitian itu adalah 20% minimal. Anggaran Pendidikan. Oh, pendidikan. Baik. Nah, menurut pandangan saya, yang 20% itu siokianya bukan pendidikan saja, tapi pendidikan dan penelitian. Tapi Karena orang bilang keduanya begini, Pak Asfi, saling berhubungan. 20% anggaran pendidikan saja masih kurang, apalagi ditambah dengan penelitian begitu. Itu kan kalau anggaran pendidikan itu dikelola dengan baik, saya kira akan hasilnya akan Artinya jauh yang lebih. kecil itu dibagi juga. Bukan kecil itu. Iya. Dan selama ini menurut pandangan saya anggaran penelitian yang demikian besarnya itu akan menjadi tidak terarah kalau tidak diikuti dengan penelitian. Misalnya ujian nasional, kita harus meneliti itu sampai sejauh mana itu produktivitasnya sehingga tidak mubazir gitu, misalnya apa yang kita keluarkan dengan anggaran besar gitu. Jadi oleh sebab itu pendidikan dan penelitian itu menurut pandangan saya keduanya itu investasi untuk generasi yang akan datang, investasi untuk bangsa kita. Jadi siokianya keduanya itu yang 20% gitu. Harus berjalan beriringan begitu. Iya, Bersama-sama, keduanya itu ya. merupakan satu kesatuan dan kita harus memperjuangkan melalui misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jika kita bilang bahwa kesejahteraan peneliti masih kurang, seberapa besar ini berpengaruh kepada kinerja para peneliti, Pak Asfi? Iya jelas karena anggarannya kurang, mereka para peneliti itu ada yang juga menyambi juga jadi dosen dan lain-lain. Nah ini sebetulnya menjadi peneliti dan menjadi pengajar sebetulnya dua hal yang berhubungan. Tetapi karena keterpaksaan misalnya itu dilakukan, ini kan menjadi fokusnya terhadap penelitian itu menjadi berkurang gitu. Lalu yang kedua, banyak penelitian yang siokianya bisa dihasilkan dengan anggaran yang lebih besar gitu. Sekarang terbatasnya itu sehingga apa yang dilakukan itu menjadi semacam penelitian miniatur dari yang seyokianya dilakukan gitu. Pak Menteri, ini jadi artinya begini, banyak hal yang mestinya bisa dilakukan tetapi tidak dilakukan. Iya Pak. Lalu kalau kemudian kondisinya seperti itu, bagaimana fokus pemerintah dengan anggaran yang kecil ini kepada penelitian di Indonesia? Baik, jadi saya kira memang perlu harus ada terobosan-terobosan ya. Katakanlah seperti yang dikatakan Pak Asfi tadi, karena memang betul bahwa antara pendidikan dan penelitian itu sebenarnya satu kesatuan. Iya. Kan bahan-bahan yang kita ajarkan itu kan berdasarkan hasil penelitian sebetulnya. Kalau ada nanti hasil penelitian tambah baru diajarkan lagi gitu kan. Dicoba diterapkan, misalnya nanti kalau ada masalah diteliti lagi, ada hal baru lagi dimasuk. Jadi hanya memperkaya bahan-bahan pendidikan sehingga yang dididik ini menjadi lebih pintar. Saya kira betul dari segi itu. Nah, jadi perlu terobosan-terobosan. Mungkin itu salah satu pemikiran beliau tadi adalah kalau bisa pendidikan itu dengan penelitian ini dijadikan satu. Sehingga kalau sudah begitu mungkin dalam pendanaannya bisa beda sedikit dibandingkan dia sepertinya sekarang terpisah. Itu mungkin maksud beliau itu seperti itu. Iya, selain menunggu bahwa itu dana akan turun lebih banyak, juga perlu terobosan yang lain ya mungkin ya Pak Menteri. Kita boleh bahas di segmen berikut ya Pak ya. Baik.